Bab 1444 jauh di ujung cakrawala. Hahaha, Ye Yuan, akhirnya kau masih akan mati di tanganku. Buah Dao adalah milikku, Qin Tian. Petik 2. Tampak seolah-olah dia akan mendapatkan buah Dao, Qin Tian menjadi sangat bersemangat. Namun, bola api di sekelilingnya menjadi semakin banyak, juga membuatnya sulit untuk melangkah maju. Energi spiritual 10,000 Year Mystic Crystal memang luar biasa kuat. Aura Qin Tian masih di tengah-tengah naik dengan gila. Ark, Qin Tian berteriak keras, auranya naik ke puncak sekaligus. Tekanan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga origin dewa langsung menyebar. Tatapan Qin Tian berubah tajam, pedang panjang di tangannya mirip dengan desis ular, menembaki bola api di sekitarnya seperti kilat. Wark, bahkan jika dia menerobos ke alam dewa asal, bola api yang kuat ini masih melukai organ-organ internal Qin Tian. Qin Tian dengan paksa menekan cedera dan terus maju. Bola api menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, hampir menenggelamkan seluruh orang Qin Tian. Tapi Qin Tian setelah menerobos terlalu kuat. Meskipun dia maju perlahan, itu sangat stabil. Namun, seiring dengan berlalunya waktu, cedera Qin Tian juga menjadi semakin berat. Sementara di sisi lain, kecepatan Duan Fei jelas melambat sangat. Dia sudah hampir tidak bisa lagi menahan serangan bola api. Sial, Grand Array ini terlalu kuat. Semakin jauh di depan, semakin mengerikan kekuatan bola api. Duan Fei mengertakkan gigi dan berkata, Wark, Qin Tian memuntahkan darah di sepanjang jalan saat dia berjalan, akhirnya tiba di depan buah Dao. Aura suci Heavenly Dao memukulnya secara langsung, membuat Qin Tian hampir naik ke surga. Swoosh, swoosh, swoosh. Qin Tian menarik pedangnya seperti angin, menebang beberapa bola api di dekatnya, tangan kiri melesat menuju buah Dao seperti kilat. Tepat di depan tangannya, hati Qin Tian hampir melompat ke tenggorokannya. Ini adalah buah Dao. Selama dia menelannya, hari dia menerobos ke alam dewa surga sudah dekat. Dalam hal itu, dia akan menjadi pusat kekuatan suatu wilayah di dunia Heavenspan juga. Ketika Tuan Kota Wu Meng melihatnya, dia juga harus dengan hormat memanggilnya, Yang Mulia. Di dunia Heavenspan, buah Dao terlalu takut, terlalu berharga. Siapapun yang melihat mereka pasti akan tergerak juga. Sekarang, kamu milikku. Qin Tian menyemburkan darah tetapi memiliki senyum bahagia di wajahnya. Swoosh. Tepat pada saat ini, Qin Tian hanya merasa buram di depan matanya. Sebuah bayangan setelah melesat di depannya. Buah Dao sudah pergi. Saat ini, Qin Tian jatuh langsung dari surga ke neraka. Buah Dao yang jelas-jelas mudah dijangkau sebenarnya direbut oleh seseorang. Sudah dekat beberapa saat yang lalu, tetapi jauh di ujung cakrawala sesaat kemudian. Bayangan itu barusan tak terbayangkan cepat. Bahkan Qin Tian tidak menangkap lintasannya. Selain itu, dia muncul terlalu tiba-tiba. Qin Tian tidak bisa bereaksi sama sekali. Kecepatan sangat cepat. Apa yang terjadi barusan? Petik 2. Tidak tahu. Mata saya selalu menatap Grand Elder. Lalu, dia tiba-tiba menghilang. Petik 2. Grand Elder menyambar buah Dao. Di mana? Di mana dia? Petik 2. Hahaha. Sangat dekat. Aku sudah kehilangan semua harapan barusan, aku bahkan berpikir bahwa kita semua pasti mati. Petik 2. Mengkonfirmasi bahwa Qin Tian tidak mendapatkan buah Dao, orang-orang di sisi White Knight Secret Palace semuanya diliputi senyum. Baru saja, hati mereka telah melompat ke tenggorokan mereka dan bahkan berpikir bahwa buah Dao pasti akan mendarat di tangan Qin Tian. Dia tidak berharap bahwa situasi berubah secara drastis, dan itu direnggut oleh Grand Elder. Bang, bang, bang. Baca lebih banyak bab di list novel.com. Dinding batu di atas kubah tiba-tiba mengalami suara ledakan yang kuat. Mengejar bulan, pedang Ye Yuan yang tak terbayangkan memadamkan bola api yang berekor di belakangnya. Setelah itu, Ye Yuan mengungkapkan sosoknya. Tangannya memegang buah, justru buah Dao. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Kami berdua tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Petik 2. Saat Qin Tian berurusan dengan bola api, dia meraung marah ke Ye Yuan. Seekor bebek yang datang ke tangannya terbang menjauh, kemarahan Qin Tian saat ini bisa dibayangkan. Dia tidak tahu mengapa Ye Yuan akan cepat ke tingkat itu sekarang. Dia jelas masih sangat jauh dari buah Dao, tapi dia menyambar buah Dao seperti berteleportasi. Makanan ini diambil dari rahang harimau, semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu tidak terpikirkan. Hingga saat ini, masih ada cukup banyak orang di tengah goncangan.
Ye Yuan mendarat di daerah aman lagi pada saat ini dan berkata kepada Qin Tian yang tangannya penuh, kamu tetap bertunangan dulu, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan beberapa saat lagi. Skor antara kami berdua benar-benar harus diselesaikan dengan benar. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergeser dengan cepat, berteleportasi sekali lagi. Tak lama, Ye Yuan muncul di samping Bai Chen, menyerahkan buah dao kepadanya, dan berkata, makanlah. Bai Chen terlihat sangat tidak percaya. Kemudian menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata, tidak mungkin. Suatu hal yang sangat berharga, guru, Anda baru mendapatkannya setelah lolos dari bahaya hanya dengan sehelai rambut. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada saya? Petik 2. Makan buah dao ini berarti bahwa seseorang dapat mengendalikan dunia. Ye Yuan benar-benar memberikannya dengan santai. Bai Chen tahu bahaya dari adegan itu sebelumnya. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Ye Yuan dengan jelas, ledakan hebat yang datang dari atas menunjukkan bahwa Ye Yuan pasti memicu Grand Array. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat iri untuk melihat Bai Chen. Kekuatan-kekuatan White Knight Secret Palace juga sama seperti itu. Makan buah dao ini, orang bisa mengendalikan dunia. Mereka, pembangkit tenaga dewa alam ini, Bai Chen bisa menggunakan kekuasaan absolut atas hidup atau mati mereka. Hal seperti itu, siapa yang tidak mau? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, hal ini tidak berguna bagiku, aku tidak akan memakannya bagaimanapun juga. Petik 2. Mata Bai Chen melebar dan dia berkata dengan tak percaya, bagaimana mungkin itu tidak berguna? Jika kamu memakannya, kamu bisa mengendalikan Sky Futil World. Petik 2. Ye Yuan berkata, hal-hal di dunia, kamu memenangkan beberapa dan kamu kehilangan beberapa. Meskipun buah dao baik, selama orang memakannya, mereka akan benar-benar menghapus bakat mereka, kesulitan kultivasi menjadi 1000 kali, 10.000 kali lebih sulit daripada orang biasa. Jika tidak ada kecelakaan, mereka hanya akan berhenti di alam dewa surgawi dalam kehidupan ini juga. Kecuali, mereka menemukan buah dao yang lebih luar biasa. Petik 2. Seseorang berlari ke satu buah dao dalam seumur hidup sudah takdir yang menantang surga. Menghadapi yang kedua, pada dasarnya tidak ada kemungkinan. Ambisi Ye Yuan sangat besar. Dia tidak memikirkan alam dewa surga sama sekali. Oleh karena itu, buah dao ini adalah harta yang menantang surga bagi orang lain, tapi itu tidak berharga baginya. Ye Yuan tidak menyembunyikan suaranya. Qin Tian yang saat ini dalam pertempuran sengit dengan bola api hampir memuntahkan seteguk darah. Hentikan, dua kata ini digunakan dengan baik. Alam dewa langit, bahkan di dunia Heavenspan, hanya satu yang bisa dilahirkan di antara ratusan juta seniman bela diri juga. Orang ini sebenarnya sangat menghina. Karena itu, kamu harus berpikir jernih juga. Jika Anda mengkonsumsi buah dao ini, Anda tidak akan pernah bisa menerobos melewati alam dewa surgawi dalam kehidupan ini lagi. Tentu saja, Anda mungkin tidak memahami pentingnya alam dewa surgawi. Alam dewa langit, bahkan di dunia besar di luar, juga dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik sejati. Ye Yuan berkata dengan dingin. Di samping, napas Mo Yun telah lama menjadi sangat kasar. Melihat Bai Chen masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bocah bodoh, apa yang masih kamu tunggu? Ini adalah kesempatan keberuntungan besar yang diberikan Yang Mulia kepada Anda. Tidakkah kamu melihat seberapa banyak penyusup itu ingin mendapatkan buah dao ini? Petik 2. Bai Chen tiba-tiba kaget bangun, menatap Ye Yuan, dan langsung berlutut. Dong dong dong. Bai Chen memberikan 3 kowtow yang dalam ke arah Ye Yuan. Rahmat guru, saya pasti akan membayarnya setelah saya menerobos ke alam dewa langit. Bai Chen berkata dengan tegas. Bab 1445 terlambat. Di bawah tatapan semua orang, Bai Chen perlahan memakan buah dao. Mereka semua menelan ludah mereka, menatap Bai Chen dengan penuh semangat, mata mereka penuh iri. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, cahaya di matanya secara bertahap memudar. Layar cahaya putih susu menyelimutinya. Bai Chen seperti janin yang kembali ke tubuh ibunya, meringkuk di layar cahaya, dan tertidur. Aura tak terbatas dari Grid Dao secara bertahap menyebar. Bergemuruh, seluruh reruntuhan surgawi mulai bergetar, sementara kubah ini mulai runtuh, puing jatuh satu demi satu. Retak, retak, retak. Flame Wandering Universe Grand Array dari Eight Desolates sebenarnya mulai runtuh. Bola api yang tersebar di mana-mana secara bertahap menghilang. Hahaha, Ye Yuan, aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu sekarang. Tekanan berkurang secara drastis, Qin Tian tertawa liar.
Dia tersiksa oleh susunan besar ini sampai dia akan menjadi gila. Baru saja, untuk merebut buah Dao, dia bahkan menumpuk luka di atas lukanya. Sementara di sisi lain, Duan Fei bahkan lebih menyedihkan darinya. Duan Fei, dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang bisa menggunakan frasa yang penuh dengan ribuan kata untuk menggambarkannya. Hampir tidak ada area yang dalam kondisi baik. Ye Yuan dengan acuh tak acuh menatap Qin Tian dan berkata dengan jijik, hanya berdasarkan kondisimu, kamu juga ingin membunuhmu. Mata penghinaan Ye Yuan sangat Qin Tian dan dia berkata dengan marah, aku jenius nomor 1 Wu Meng Academy. Daoli tahap awal yang sangat berani-berani mengoceh liar. Mati. Qin Tian berteriak keras, sosoknya mengamuk, menyerang Ye Yuan seperti kilat. Kecuali, auranya sudah jauh lebih lemah dari puncaknya. Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya bergoyang dan lenyap dari tempatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua orang itu berubah menjadi dua hantu, bertukar beberapa putaran seperti kilat. Dicocokkan secara merata, organ internal Qin Tian menderita luka parah, selain penindasan Heavenly Dao, kekuatannya saat ini bahkan lebih buruk daripada sebelum menerobos. Mengejar Moon langkah ini, apa yang ditekankannya adalah penyatuan manusia dan pedang, menghancurkan tanggul padat dengan lubang semut, kecepatan deras ke ekstrim. Ye Yuan pergi dengan daya tembak penuh, kekuatan yang dia meledak dengan seketika itu tidak sedikit lebih buruk daripada Qin Tian. Di bawah keadaan aneh semacam ini, kekuatan kedua orang itu benar-benar mencapai keseimbangan yang aneh. Keduanya adalah orang-orang dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Kontes ini yang sangat cocok dalam kekuatannya mengejutkan sampai kubah runtuh dengan cepat, puing-puing terbang di mana-mana. Duan Fei, pergi bunuh bocah itu. Kalau tidak, ketika dia memurnikan buah Dao, kamu akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Petik 2. Dalam pertempuran sengit, teriakan Qin Tian terdengar. Duan Fei sudah sangat tragis di bawah serangan bola api. Yayasan daunnya sudah hancur. Bahkan jika lukanya sembuh, kekuatannya tidak bisa maju selangkah lagi juga. Kata-kata Qin Tian terdengar di telinganya seperti tepukan guntur. Dia tiba-tiba kaget bangun, menerkam ke arah Bai Chen seperti kilat. Meskipun Duan Fei juga mengalami kerugian besar dalam kekuatan, dia adalah pembangkit tenaga origin dewa pada akhirnya. Dengan kekuatannya, Bai Xiu dan yang lainnya benar-benar tidak cocok. Namun, Bai Xiu tidak ragu sedikit pun, langsung menghalangi di depan Bai Chen. Dia sudah memendam tekad kematian tertentu dan harus menghentikan serangan Duan Fei. Mo Yun dan sisa para tetua juga semua bergegas, berusaha menghentikan jejak Duan Fei. Duan Fei mengertakkan gigi, mengabaikan luka di tubuhnya, dan melepaskan semua esensi surgawi yang tersisa. Grand Luo Bo Ruo Palem. Duan Fei berteriak dengan sengit. Aura yang menakutkan mereda, menyebabkan wajah Bai Xiu dan yang lainnya berubah secara drastis. Dengan cedera Duan Fei saat ini, jika mereka ingin melarikan diri, itu bisa dilakukan. Tapi di belakangnya ada Bai Chen. Lindungi istana dewa sampai mati. Semua orang serang saya. Bai Xiu mengertakkan gigi dan berkata. Iya, semua orang tidak mundur sama sekali, masing-masing menjalankan berbagai cara, bertemu dengan kekuatan telapak tangan yang menakutkan itu. Duan Fei tertawa dengan dingin dan berkata, banyak hal yang buta dan gegabah. Karena kalian semua mencari kematian, maka pejabat surgawi ini akan mengirim kalian semua ke surga barat. Petik 2. Selesai berbicara, Duan Fei mendesak pasukan telapak tangannya. Energi mengerikan yang menghapus langit dan menutupi bumi melesat ke arah Bai Chen. Hahaha, bocah itu akan segera mati di depanmu. Apakah kamu sangat putus asa? Tenang, kamu juga akan mengikutinya ke neraka segera. Qin Tian berkata sambil tertawa besar. Swoosh! Di udara, sedikit hukum petir tiba-tiba melintas. Lalu, senyum Qin Tian membeku di wajahnya. Dia kehilangan jejak Ye Yuan. Ye Yuan menghilang dari depannya sekali lagi. Ekspresi Qin Tian berubah, dan dia berkata dengan sangat heran, ini Heavenly Thunder Swift Talismans. Sial Thunder Cry. Ini adalah jimat Swift Heavenly Thunder-nya. Petik 2. Sebelumnya, adegan Ye Yuan menyambar buah dao terlalu tiba-tiba. Qin Tian tidak bereaksi dalam waktu sama sekali. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Ye Yuan akan menghilang. Chasing Moon plus Heavenly Thunder Swift Talisman. Ketika Ye Yuan melepaskan Chasing Moon gerakan ini, dia memobilisasi talisman guntur surgawi pada saat yang sama. Bisa dikatakan akselerasi di atas kecepatan. The Heavenly Thunder Swift Talisman adalah karya bangga Thunder Cry. Setelah dilepaskan, bahkan pembangkit tenaga origin dewa biasa tidak bisa menyusul juga.
Meskipun Ye Yuan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Heavenly Thunder Swift Talisman, yang didirikan berdasarkan Chasing Moon, gerakan ini, ditambah dengan Heavenly Thunder Swift Talisman, kecepatannya hampir bisa menyaingi Origin Deity Realms. Selanjutnya, dengan augmentasi Heavenly Thunder Swift Talisman, kekuatan Chasing Moon, langkah ini, bahkan lebih menakutkan. Desir, Qin Tian bergidik, mendengar suara pedang panjang melewati daging. Mata Duan Fei yang awalnya mengesankan secara bertahap menjadi longgar. Telapak tangan yang menakutkan itu juga langsung menghilang tanpa jejak. Bai Xiu dan yang lainnya yang menghadapi musuh besar tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuh mereka mereda. Kemudian, mereka melihat Duan Fei jatuh dengan lemah di depan mereka. Duan Fei, mati. Seluruh proses itu hanya sepersekian detik. Semua orang tidak bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, Duan Fei sudah mati. Swoosh. Namun, mimpi buruk itu masih berlanjut. Qin Tian bergidik lagi. Aroma kematian langsung menghantamnya. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya hanya melihat serangan afterimage ke arahnya. Mendering. Dengan tergesa-gesa, Qin Tian secara insting mengayunkan tebasan. Qin Tian hanya merasakan kekuatan luar biasa mentransmisikan. Luka yang awalnya tertekan tidak bisa ditekan lagi, seteguk darah segar memuntahkan liar, tubuhnya terbang ke belakang. Belum berakhir. Lagi, suara dingin Ye Yuan seperti jimat yang mempercepat kematian, terdengar di telinga Qin Tian. Qin Tian merasakan kulit kepalanya menggelitik. Tapi langkah Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Dia hanya berhasil memblokirnya sekarang dengan mengandalkan reaksi nalurinya terhadap bahaya. Pedang selanjutnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghalanginya. Desir, Qin Tian hanya merasa buram di depan matanya, Ye Yuan tiba lagi. Mendering, itu benar-benar diblokir lagi olehnya seperti kucing buta menabrak tikus mati. Hanya saja di bawah kekuatan besar ini, pedang di tangan Qin Tian tidak bisa ditahan lagi, terlepas dari tangannya, akhirnya jatuh ke magma. Kamu mati. Kata-kata seperti mimpi buruk Yuan terdengar oleh telinga Qin Tian sekali lagi. Murid Qin Tian mengerut, menggunakan suara hampir bergetar untuk memohon, saya salah. Ye Yuan, aku benar-benar salah. Mari kita rujuk kembali. Petik 2. Sangat terlambat. Suara Ye Yuan sedingin es tanpa emosi sedikit pun, terdengar di samping telinga Qin Tian untuk terakhir kalinya. Puff. Pedang pembasmi jahat dengan mudah menembus armor bulu surgawi fleksibel, pedang panjang menembus organ internal. Bab 1446 mempertaruhkan hidup mereka. Aku, tidak, mau. Mata Qin Tian perlahan menjadi longgar, membawa keengganan yang intens. Dia adalah siswa paling luar biasa di Wumeng Capital City dalam 100.000 tahun. Jika tidak ada kecelakaan, dia bahkan bisa melangkah ke alam Dewa Suci. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Ye Yuan muncul, menyambar semua cahayanya. Rookie ini yang hanya realem Grotto Realem sebenarnya menutupi cahaya dirinya, dewa setengah-setengah yang setengah ini. Hanya beberapa saat yang lalu, Ye Yuan hanyalah semut yang bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati di mata Qin Tian. Sampai suatu hari, dia terkejut bahwa semut ini tiba-tiba tumbuh besar. Tumbuh ke titik di mana itu sudah cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk menyelinap ke Sky Futil World dan juga harus membunuhnya. Tetapi hasil akhirnya berakhir dengan kematiannya. Surga yang dipilih oleh generasinya lenyap di sini dan sekarang. Ini, dalam sekejap mata, menewaskan dua kekuatan besar asal dewa. Bagaimana orang ini mencapainya? Petik 2. Terlalu kuat. Dia baru saja berada di tahap awal Heaven Glimpse Realm, untuk benar-benar memaksa mainan dua pembangkit tenaga dewa asal yang perkasa sampai mati. Petik 2. Sulit untuk pembangkit tenaga dewa alam untuk melompat alam. Tapi kekuatan tempur orang ini hanya menembak setidaknya dua wilayah minor. Tidak terbayangkan. Petik 2. Ye Yuan ini kemungkinan jenius tingkat pertama di dunia luar juga, kan? Di tengah-tengah seruan semua orang seru, Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, tidak sedikit pun belas kasihan di matanya. Keluarga Qin sudah tidak tahu berapa banyak cara untuk membunuh dia. Jika bukan karena dia memiliki beberapa kartu truf, dia akan mati lama sampai tidak ada ampas yang tersisa. Pertama kali Qin Tian ini menatapnya, dia sudah melihatnya sebagai orang mati. Membunuhnya, Ye Yuan tidak memiliki beban psikologis sama sekali. Boom! Sepotong batu besar jatuh dari langit, langsung menabrak pulau yang sendirian. Pulau satu-satunya itu tidak tahan lagi, perlahan-lahan tenggelam. Myriad Longevity Heavenly Soul Stone yang tersebar di satu-satunya pulau sebenarnya tergelincir ke bawah, jatuh dan menyebar ke magma.
Dia dalam pertempuran sengit dengan Qin Tian barusan. Dengan pikirannya yang benar-benar sibuk, dia tidak memperhatikan batu besar ini. Sekarang, ingin menyelamatkan itu sudah terlambat. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan menggunakan Heavenly Thunder Swift Talisman ketiga, tubuhnya berubah menjadi Aftermage, melaju cepat di bawah. Ye Yuan mendesak penyebaran di dalam tubuhnya ke batas dan benar-benar mencapai pertama meskipun bergerak kemudian, mengejar Myriad Longevity Heavenly Soul Stone yang saat ini jatuh dalam sekejap. Baca lebih banyak bab di list novel.com. Ye Yuan bergerak seperti kilat. Dalam sepersekian detik ini, ia mengumpulkan 7 hingga 8 Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Selebihnya, dia sudah tak berdaya untuk melakukan apapun. Garis lurusnya tidak menahan sama sekali. Tidak ada cara untuk mengubah arah lagi. Grand Elder, ketika Bai Xiu dan yang lainnya melihat sosok Ye Yuan bergegas menuju magma dengan sangat cepat, masing-masing dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Hanya saja kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Bang! Ye Yuan mengetuk ke World Suppressing Stele dengan kecepatan yang sangat tinggi. The World Suppressing Stele menendang awan besar magma karena dampak yang luar biasa, tersebar di mana-mana. Wark! Ye Yuan langsung memuntahkan seteguk darah dan tidak pulih selama beberapa waktu. Pukulan ini terlalu ganas. Bahkan jika tubuh berdaging Ye Yuan kuat, dia menderita luka dalam yang cukup besar juga. Itu setara dengan dia menderita dampak kekuatan penuh miliknya sendiri. Jika yang lain, mereka bisa langsung menabrak diri mereka sendiri sampai mati. Kamu Pang, apakah hidup ini sangat tidak berharga? Jika kamu terus bermain seperti ini, kamu akan mati sampai mati cepat atau lambat suatu hari. Di dalam lautan kesadarannya, terdengar auman Dasles. Mengenai tindakan berbahaya Ye Yuan, dia hampir menjadi gila. Serangkaian aksi tadi hanya terjadi dalam sekejap. Ye Yuan tidak hanya harus mengumpulkan Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, ia bahkan harus menggunakan World Suppressing Stele. Begitu ada kecelakaan dan dia jatuh ke magma, dia akan benar-benar mempermainkan dirinya sendiri sampai mati. Bukankah aku baik-baik saja? Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, aku harus mendapatkannya. Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata. Ye Yuan berjuang berdiri, mengabaikan luka di tubuhnya, dan melompat. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama, pergi. Ye Yuan berkata kepada kelompok White Knight Secret Palace. Tapi, bagaimana dengan Palace Lord? Bai Xiu berkata. Dia akan baik-baik saja. Bai Chen akan lebih aman di tempat ini daripada dunia luar saja, kata Ye Yuan dengan dingin. Kubah runtuh, mengungkapkan celah besar di atas. Ye Yuan melompat, terbang menuju celah itu. Wajah Bai Xiu dan yang lainnya berubah, juga buru-buru mengikuti setelah Ye Yuan. Swoosh, swoosh, swoosh. Satu demi satu sosok terbang keluar dari bawah tanah. Tetapi dibandingkan dengan batalion ketika mereka masuk, angka-angka ini tampak agak sedikit dan tersebar. Ini Huo Tianyang. Si brengsek itu, kita tidak bisa membiarkannya lari. Petik 2. Saat Bai Xiu keluar, dia melihat Huo Tianyang saat ini melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ketika kelompok White Knight Secret Palace melihat adegan ini, masing-masing dari mereka ingin mengejarnya. Jangan mengejar, Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Tindakan Bai Xiu dan yang lainnya berhenti, berkata dengan bingung, Grand Elder, Huo Tianyang adalah musuh bebuyutan kita, bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Ye Yuan berkata dengan dingin, biarkan dia berkeliaran di waktu luang untuk beberapa waktu pertama. Ketika Bai Chen meninggalkan pengasingan, dia secara alami akan pergi dan mengambil nyawa anjingnya. Petik 2. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, cepat pergi. Hati semua orang menjadi dingin, melaju kencang seperti angin. Ledakan. Tidak lama setelah semua orang pergi, magma mengamuk memuntahkan keluar dari bawah tanah, mencapai awan. Suhu yang mengerikan itu, semua orang bisa merasakannya dari jarak 10.000 mil. Magma itu seperti air mancur, tampak sangat spektakuler. Ketika semua orang melihat adegan ini, wajah mereka tidak bisa membantu berubah ketika dia berkata, Grand Elder, apakah Palace Lord akan baik-baik saja di dalam? Magma ini terlalu menakutkan. Bukan urusan semua orang untuk tidak khawatir. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang. Makan buah Dao, Bai Chen adalah Heavenly Dao. Magma ini sangat berbahaya bagi kita, tetapi tidak akan menyebabkan sedikit pun bahaya baginya. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah semua orang merasa sedikit lebih nyaman. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan tidak akan membahayakan Bai Chen.
Karena dia berkata begitu, itu pasti benar. Tiba-tiba, Ye Yuan menangkap sosok yang dikenalnya di periferalnya saat ini melarikan diri dari kejauhan. Sosoknya bergerak dan dikejar. Saudara Azurepeak, apakah Anda akan pergi tanpa pamit saat melihat seorang kenalan lama? Ye Yuan berkata dengan dingin. Orang ini tidak lain adalah utusan surgawi Azurepeak. Ada dua utusan surgawi yang datang bersama dengan Duan Fei kali ini. Tapi utusan surgawi lainnya sudah binasa di dalam arai besar. Keberuntungan Azurepeak lebih baik, bertahan dengan keberuntungan belaka. Dia takut dilihat oleh Ye Yuan, jadi itu sebabnya dia berencana diam-diam pergi. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat waspada, untuk benar-benar menemukannya. Setelah jalurnya diblokir oleh Ye Yuan, ekspresi Azurepeak agak jelek ketika dia berkata, jadi, itu adalah adik laki-laki Ye Yuan. Mata Azurepeak kusam dan tidak melihat sebelumnya. Tolong jangan tersinggung. Petik 2. Bagaimana Azurepeak saat ini masih memiliki kesombongan utusan surgawi? Titik. Sebenarnya, dalam kondisi Ye Yuan saat ini, apakah dia adalah pasangan Azurepeak masih sangat sulit untuk dikatakan. Tapi Azurepeak tidak tahu bahwa Ye Yuan hanya memiliki 3 talisman guntur surgawi yang dimilikinya dan sudah menggunakan semuanya. Bagaimanapun, kekaguman Ye Yuan yang terakumulasi saat ini terlalu kuat. Huhu, Broter Azurepeak, kami orang-orang yang jujur tidak menggunakan sindiran. Anda harus berpikir jernih. Jika Anda kembali ke Skyfootil Divine Place sekarang untuk memberitahu mereka, itu menjadi musuh dengan kedaulatan Skyfootil World. Ketika Bai Chen memurnikan buah Dao, itu akan menjadi saat di mana Anda binasa, Dao Anda menghilang. Ye Yuan berkata dengan gelap. Bab 1447 mereka yang mengirim Prosper, mereka yang menentang akan binasa. Di dalam Soul Suppressing Pearl, Ye Yuan menatap wajah yang adil dan tanpa cacat itu. Hatinya sangat kesakitan. Sudah bertahun-tahun berlalu, Mu Lingsui masih memiliki penampilan yang tiada taranya, seperti kecantikan tidur, seolah-olah seseorang dapat membangunkannya kapan saja. Tetapi dalam beberapa tahun ini, Ye Yuan pernah mencoba berkali-kali sebelumnya dan tidak pernah berhasil. Ye Yuan tahu bahwa dalam kulit indah yang tiada taraf ini, sudah tidak ada jejak kehidupan. Apa yang ada, hanya kesadaran spiritual yang menghilang saat ini. Tiba-tiba, sekelompok cahaya dingin suram menyala di sekitar Mu Lingsui, seperti menyalakan lilin. Cahaya lilin seperti cahaya suram ini mengelilingi lingkungan Mu Lingsui dengan sangat cepat, menjaganya di tengah. Ini adalah api jiwa, mampu menyembunyikan aura gadis ini dan membiarkan kesadaran rohaninya terus berjalan tanpa menghilang. Selama Myriad Longevity Heavenly Soul Stone masih ada, itu dapat memberikan kekuatan untuk Soul Suppressing Pearl tanpa henti, menyalakan api jiwa ini. Petik 2. Mendengar kata-kata Dashless, sebuah batu besar di hati Ye Yuan mendarat. Beberapa tahun ini, Ye Yuan sebenarnya sangat cemas di hatinya. Senior, berapa lama api jiwa ini bisa terbakar? Ye Yuan bertanya. Dashless menghela nafas ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak tahu berapa banyak masa kehidupan memberkati gadis ini yang dibudidayakan, untuk membuatmu layak mempertaruhkan nyawamu untuk pergi dan merebut Myriad Longevity Heavenly Soul Stone untuknya. Myriad Longevity Heavenly Soul Stone ini cukup untuk mempertahankan kesadaran rohaninya dan tidak menghilang selama 200 tahun. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, hanya 200 tahun. Dashless mengangguk dan berkata, isolasi surgawi Dao Aura tidak begitu mudah dicapai. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas tanpa daya dan berkata, jalan ini benar-benar sulit. Perjalanan ini 9 kesempatan untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup, dan itu hanya ditukar dengan waktu 200 tahun. Petik 2. Hanya 200 tahun hanyalah satu sentuhan jari ke pembangkit tenaga Dewa Alam. Dalam 200 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus berkultivasi, ia bahkan harus mencari Myriad Longevity Heavenly Soul Stone di mana-mana. Itu sangat sulit. Perjalanan ke dunia kaki langit ini bisa dikatakan sebagai musuh yang kuat serba. Terlepas dari apakah itu Duan Fei atau Qin Tian, bahkan Huo Tianyang, mereka semua adalah lawan yang sangat menyusahkan Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan berhasil melawan balik 2 kekuatan besar dewa asal dengan mengandalkan akalnya pada akhirnya, bahaya dari proses itu adalah apa yang tidak bisa dibayangkan oleh orang luar. Tapi, sekali lagi, perjalanan ini ke Skyfootil World, orang harus benar-benar berterima kasih kepada Thundercris Heavenly Thunder Swift Talismans. Kalau tidak, apakah akan menang atau kalah sangat sulit diprediksi. Thundercris menyerahkan jimat Heavenly Thunder Swift kepada Ye Yuan untuk membiarkannya memiliki kemampuan untuk melarikan diri.
Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar mengandalkan ketiga talisman Swift Surgawi Guntur ini dan membunuh dua pembangkit tenaga origin dewa yang perkasa, dan bahkan merebut kembali 7 potong Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Dasles menepuk pundak Ye Yuan dan menghiburnya. Dalam sekejap, waktu setengah tahun sudah berlalu. Dalam setengah tahun ini, Dasles terus-menerus menyerap energi di Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Orang-orang kuat White Knight Secret Palace tidak pernah pergi jauh sepanjang waktu. Mereka semua menunggu Bai Chen untuk memperbaiki buah dao. Kecuali, mereka semua tampak agak cemas saat ini. Grand Elder, aku bertanya-tanya kapan Palace Lord akan bisa menyelesaikannya. Bagaimana jika orang-orang langit surgawi Sky Futil datang? Bai Xiu berkata dengan agak khawatir. Ini harus bergantung pada keberuntungannya. Tapi saya rasa waktunya akan tiba di sana, kata Ye Yuan. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan barulah semua orang sedikit tenang. Tiba-tiba, aura mengerikan tiba-tiba turun. Ekspresi semua orang sangat berubah. Aura yang kuat. Ini adalah aura Grand Penyelesaian asal dewa. Mungkinkah Tuan Istana Langit Kaki datang sendiri? Petik 2. Kulit Bai Xiu menjadi sangat pucat. Kekuatan aura ini benar-benar membuat orang putus asa. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah juga, tidak berharap bahwa mereka benar-benar terbuka. Orang yang pintar dan cerdik, membuat Raja Istana ini mencari begitu lama. Ayo keluar, suara bermartabat terdengar di ruang di luar. Pergilah. Ye Yuan mengulurkan tangan dan mengetuk. Ruang hancur, sosok semua orang muncul. Di udara adalah seorang lelaki tua dengan mata yang dalam. Di belakang lelaki tua itu ada 7 pembangkit tenaga listrik. Ketujuh orang ini semuanya adalah ahli dewa-dewa tahap tengah dan tahap akhir. Sementara orang tua itu sendiri adalah penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik dewa asal. Kekuatan ini, ketika disatukan, terlalu menakutkan. Melihat Ye Yuan dan yang lainnya menampakkan diri, pria tua itu berkata dengan tatapan mendalam, Tuan Istana ini mencari di daerah ini selama lebih dari selusin hari tanpa hasil. Jika bukan karena Raja Istana ini memiliki inspirasi dan menggunakan Dharma Mudra ruang yang sangat besar, Anda semua mungkin benar-benar telah menghindarinya. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berbalik niat dan melihat ke arah Dharma Mudra yang menggantung di depan orang tua itu. Undulasi spasial yang sangat kuat terungkap di atasnya. Setelah keluar dari bawah tanah, Ye Yuan membuka ruang saku di hutan terdekat dan membiarkan kelompok orang White Knight Secret Palace bersembunyi di dalam, menghindari pencarian Sky Futil Divine Palace. Dia tidak menyangka bahwa itu hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Ruang dunia kecil jauh dari stabil seperti dunia Heavenspan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, membuka ruang saku bukanlah hal yang sulit. Hanya saja dia tidak berharap bahwa Istana Surga Kaki Langit ini masih memiliki artefak surgawi yang mendeteksi undulasi spasial, untuk benar-benar ditemukan oleh mereka. Dirimu yang terhormat adalah Sky Futil Palace Lord. Ye Yuan berkata dengan sedih. Karena kamu tahu Raja Istana ini, mengapa kamu tidak jujur mengingat keberadaan anak itu? Kalau tidak, Tuan Istana ini akan membuat Anda menyesal hidup di bumi ini. Petik 2. Semburan niat membunuh menyebar. Wajah semua orang berubah. Tapi Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan dingin, buah dao muncul, dunia kaki langit memiliki penerus yang layak. Anda semua harus mematuhi kehendak surga. Jangan lakukan hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran Anda sendiri. Petik 2. Tuan Istana Kaki Langit tertawa dingin dan berkata, Heaven's Will. Tuan Istana ini adalah kehendak surga. Istana Surga Kaki Langit mendominasi generasi demi generasi. Bagaimana mungkin anak nakal yang masih basah di belakang gilirannya untuk datang dan memerintah? Petik 2. Sky Futil Palace Lord bisa dikatakan sebagai keberadaan yang berdaulat di dunia Sky Futil. Sekarang, Bai Chen muncul dengan raungan mengancam posisinya. Bagaimana dia bisa dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya yang berdaulat dengan kedua tangan? Ekspresi Sky Futil Palace berubah suram dan dia berkata, sepertinya kamu menolak bersulang, hanya untuk minum kehilangan. Selesai berbicara, Sky Futil Palace Lord melambaikan tangan dengan sangat santai, menghancurkan ke arah Ye Yuan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna karenanya. Di Sky Futil World, penyelesaian besar pembangkit tenaga origin dewa hampir setara dengan Heavenly Dao. Saat dia menyerang, itu benar-benar kuat hingga ekstrim. Tapi tepat pada saat ini, wajah Ye Yuan menunjukkan senyum mengejek. Ledakan. Semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka. Telapak tangan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut segera menghilang ke udara yang tipis.
Seorang pemuda berdiri di udara, tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Tuan Istana, itu adalah Istana Dewa. Hahaha, Tuan Istana menyempurnakan buah dao. Petik 2. Lord Palace perkasa dan tak tertandingi. Orang-orang White Knight Secret Palace awalnya kehilangan semua harapan. Tetapi melihat kembali pandangan pemuda itu, mereka langsung liar dengan ekstasi. Pemuda itu tidak lain adalah Bai Chen. Bai Chen saat ini sangat mirip dengan ketika Ye Yuan menguasai Heavenly Dao saat itu. Tatapan Bai Chen seperti kilat. Melihat ke arah Sky Futil Palace Lord, dia berkata dengan suara dingin, mulai hari ini, aku, Bai Chen, mengendalikan Sky Futil. Mereka yang tunduk, pendukung. Mereka yang menentang, binasa. Petik 2. Seluruh tubuh Sky Futil Palace Lord bergetar. Dia menemukan bahwa dia sangat tidak penting di depan anak muda ini. Bahkan jika dia hanya di alam surga sekilas. Bab 1448 Say Goodbye. Menyempurnakan buah dao, Bai Chen langsung melonjak dunia besar. Meskipun ranah Bai Chen masih belum cukup untuk melihat di depan Sky Futil Palace Lord. Tapi di Sky Futil World, dia tak terkalahkan. MN. Bai Chen mendengus dingin, mirip dengan petir, meledak sampai Sky Futil Palace Lord bergerak mundur beberapa langkah berturut-turut. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Sky Futil Palace Lord. Dia sebenarnya sudah menderita luka dalam. Sangat kuat. Apa yang Palace Lord tunjukkan saat ini hanyalah dia di surga sekilas, tapi dia bisa melukai pembangkit tenaga origin dewa yang lengkap dengan suara. Apakah ini kekuatan penguasa? Petik 2. Semua orang tercengang kaget dengan cara Bai Chen. Ekspresi dari beberapa pembangkit tenaga dewa asal di belakang Sky Futil Palace Lord semua berubah secara drastis ketika mereka melihat adegan ini. Orang tua ini, Mujian, menghormati Lord Sovereign. Meskipun ia memiliki keengganan yang kuat, Mujian tahu bahwa perbedaan antara dia dan Bai Chen terlalu besar. Tidak tunduk, dia harus mati. Dengan dia berlutut, 7 pembangkit tenaga dewa ke-7 lainnya juga mengikuti dan berlutut. Sky Futil 7 Penatua memberi hormat kepada Lord Sovereign. Petik 2. Bai Xiu memiliki tampilan yang bersemangat dan juga membawa orang-orang dari White Knight Secret Palace untuk mengikuti dan membungkuk, berkata dengan penuh semangat, kami menghormati Lord Sovereign. Bai Chen berkata dengan dingin, hari ini, Istana Langit Futil Divine dibubarkan di tempat. White Knight Secret Palace akan menggantikan Sky Futil Divine Palace dan memerintah Sky Futil. Petik 2. Tatapan Mujian berubah niat dan dia tanpa sadar berteriak, Tuan yang berdaulat, ini. Tatapan Bai Chen berubah menjadi niat dan dia berkata dengan suara dingin, kenapa? Apakah Anda memiliki keberatan? Petik 2. Merasakan niat membunuh Bai Chen, Mujian khawatir dalam hati dan buru-buru berkata, tidak berani. Mujian tidak berani. Petik 2. Suara dan ekspresi Bai Chen sedikit santai dan dia berkata dengan dingin, Bai ini tidak akan ikut campur dengan urusan sekuler sebagai penguasa. Selama Anda semua tidak menjadi tidak loyal, Anda secara alami akan ditempatkan pada posisi penting yang baru. Petik 2. Mata Mujian bersinar, dan dia buru-buru berkata, Mujian tidak berani. Mulai hari ini dan seterusnya, Mujian pasti akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk membantu White Knight Secret Palace untuk mengelola urusan di bawah langit. Petik 2. Bai Chen dengan ringan mendengus, perlahan berbalik, dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan saat ini mengukur Bai Chen dengan bunga. Setelah mengambil kendali surgawi Dao, sikapnya memang menjadi berbeda. Cakrawalanya sudah tidak setingkat dengan orang-orang ini. Bai Chen menjentikkan lengan panjang dan berlutut ke arah Ye Yuan. Murid Bai Chen berterima kasih kepada guru atas rahmat kelahiran kembali Anda. Mulai hari ini, Tuan Ye Yuan adalah ayah Sky Futil. Selama guru memiliki instruksi, seluruh kaki gunung pasti akan melewati api dan air. Bai Chen berkata dengan tatapan serius. Kata-kata Bai Chen membuat wajah semua orang berubah. Identitas Bai Chen saat ini sudah benar-benar berbeda. Dia adalah penguasa dunia. Ingin membunuh Ye Yuan hanyalah masalah yang bisa dilakukan dengan mudah. Tapi Bai Chen benar-benar memberikan penghormatan serius kepada Ye Yuan dan bahkan menghormati Ye Yuan sebagai atasannya, menempatkan yang terakhir di posisi ayah sultan. Selama Ye Yuan bersedia, dia bisa memanggil angin dan menyerukan hujan di seluruh Sky Futil World. Kecuali, mereka semua memandang rendah Ye Yuan terlalu banyak. Dan juga terlalu meremehkan kekuatan Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan berada di belas kasihan Bai Chen di Sky Futil World. Tapi Ye Yuan tidak mau.
Heavenly Dao dunia surga kaki hanyalah bagian yang sangat kecil dari Heavenly Dao dunia Heavenspan. Ye Yuan mengendalikan gunung Heavenspan kecil. Dia benar-benar tidak bisa terbelenggu oleh Sky Futil Heavenly Dao. Jika Bai Chen benar-benar memiliki desain jahat, Ye Yuan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan gunung leser Heavenspan untuk bersaing dengan Heavenly Dao. Itu juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan sepenuhnya pada garis awal yang sama dengan Bai Chen. Di depan Ye Yuan, Bai Chen hanya seorang seniman bela diri Heaven Glimpse Realm. Dengan kekuatan Ye Yuan, jika dia benar-benar ingin membunuh Bai Chen, itu sama dengan mengambil sesuatu dari sakunya sendiri. Namun, Bai Chen memang tidak mengecewakannya. Sikapnya menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak salah menilai orang. Ye Yuan tersenyum ketika dia membantu Bai Chen dan berkata, ini baik bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Tapi, Tuan pergi. Petik 2. Ekspresi Bai Chen berubah dan dia berkata, Tuan, Anda harus menghadapi semua jenis pembunuhan di dunia luar. Bagaimana bisa sesantai dan riang seperti dunia Sky Futil? Bagaimana kalau Anda tetap di belakang dan memerintah Sky Futil World bersama saya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Guru hanya mencapai dunia Heavenspan setelah mengalami kesulitan. Bagaimana saya bisa menyerah dengan mudah? Guru memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Petik 2. Bai Chen memikirkannya dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke dunia Heavenspan bersama dengan Guru. Dengan kekuatan Bai Chen saat ini, aku seharusnya bisa membantu Tuan. Petik 2. Ye Yuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Bai Chen, jangan meremehkan para pahlawan di bawah langit. Anda harus mengingat di masa depan, selalu ada seseorang yang lebih baik dan surga di luar langit. Kedaulatan dunia tidak ada artinya di dunia Heavenspan. Anda dapat mengontrol hidup dan mati semua orang di sini, tetapi pergi ke dunia Heavenspan, Anda hanyalah seorang seniman bela diri Heaven Glimpse Realm biasa. Masalah mendesak Anda adalah untuk sepenuhnya mencerna kekuatan buah dao dan menjadi pembangkit tenaga dewa surgawi sejati. Pada saat itu, Anda akan pergi ke dunia Heavenspan untuk menemukan saya. Petik 2. Bai Chen memperbaiki buah dao. Tapi ingin menerobos ke alam dewa langit masih membutuhkan akumulasi waktu. Bagaimanapun, orang-orang di alam dewa surga terlalu kuat. Ingin mencapainya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut perkiraan Ye Yuan, agar Bai Chen ingin berkultivasi ke alam dewa langit, setidaknya diperlukan waktu 200 tahun. Bahkan jika dia pergi ke dunia Heavenspan sekarang, dia tidak bisa membantu Ye Yuan sama sekali. Mendengar kata-kata ini, Bai Chen tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kecewa. Tapi, baiklah, aku akan mendengarkan guru dan sama sekali tidak akan memandang rendah para pahlawan di bawah langit. Ketika saya mencapai alam dewa langit, saya pasti akan pergi ke dunia Heavenspan dan berani. Bai Chen berkata dengan tatapan tegas. Ye Yuan tersenyum dan berkata, oke, Tuan sedang menunggumu di dunia Heavenspan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan menjadi keras dan dia berkata dengan muram, oh, benar, sebelum Anda menerobos ke alam dewa surgawi, Anda benar-benar tidak boleh menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Jika ada orang dari dunia luar yang datang untuk pencobaan, Anda harus berpura-pura tidak melihat. Apapun yang harus dilakukan harus tetap dilakukan. Pastikan untuk tidak mengeluarkan kucing dari tas, mengerti? Petik 2. Melihat Ye Yuan menginstruksikan dengan sungguh-sungguh, Bai Chen tahu keparahan dan berkata dengan anggukan, saya mengerti. Yakinlah, dalam beberapa dekade ini, saya pasti akan memasukkan ekor saya di antara kaki saya dan berperilaku. Petik 2. Setiap dunia kecil adalah gudang harta dengan sumber daya tanpa batas, dan juga tempat yang sangat baik untuk melatih murid di bawah mereka. Tetapi jika dunia kecil ini lepas dari kontrol, Tuan Kota Wu Meng kemungkinan tidak akan membiarkan masalah itu pergi. Begitu dia secara pribadi memasuki Sky Futil World, maka Bai Chen akan berada dalam bahaya. Baiklah, sudah terlambat. Tuan harus pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan berencana pergi. Tunggu sebentar, Tuan. Bai Chen tiba-tiba menghentikan Ye Yuan, berbalik ke arah Mujian, dan berkata, apakah Istana Langit Kaki Surgawi memiliki batu jiwa surgawi segudang umur panjang? Mujian tidak berani menyembunyikan dan buru-buru berkata, Myriad Longevity Heavenly Soul Stone terlalu sulit didapat. Konsumsi beberapa tahun ini juga tidak sedikit. Saat ini, hanya ada 3 potong yang tersisa. Petik 2. Alis Bai Chen berkerut. Ekspresi Mujian berubah, hatinya berdebar. Jelas, Bai Chen tidak bahagia. Lupakan, bawa semuanya. Bai Chen berkata dengan dingin. Hal berharga semacam ini,
Mujian secara alami menyimpannya padanya. Hanya untuk melihatnya mengeluarkan 3 potong batu putih susu. Justru Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Bai Chen menyerahkan mereka kepada Ye Yuan dan berkata dengan tak berdaya, Myriad Longevity Heavenly Soul Stone terlalu langka. Murid ini hanya bisa melakukan banyak hal. Ketika saya benar-benar mengendalikan Heavenly Dao, saya pasti akan membawa Myriad Longevity Heavenly Stone untuk pergi dan menemukan guru. Petik 2. Ye Yuan juga tidak sopan, langsung menyimpannya. Hal-hal lain, dia tidak bisa peduli. Tapi Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, dia terlalu membutuhkannya. Baiklah, Tuan akan menerimanya. Pamitan. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, menghilang dari tempat asalnya.